Shalom jemaat Tuhan. Kurang bersemangat. Shalom. Kita yakin percaya hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Amin. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita, memberikan kita kemampuan, memberikan kita sukacita. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang mempunyai beban Tuhan lepaskan. Kita yakin percaya. Amin. Mari saat malam hari ini kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa, Tuhan Yesus sungguh ajaib, Tuhan Yesus sungguh dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan. Biarlah Engkau mempercepat langkah kaki mereka, supaya mereka dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami berikan kepadamu, Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu. Oh Yesus. Iman engkau katakan di hadapan Tuhan, Bapakku datang menyembah-Mu di tempat ini, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang menyembah Engkau di tempat ini. Ini hati kami, ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Oh, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, setiap hidup kami ada bagiku. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa. Perbuatan-Mu, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu, oh, di hidupku. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang menyembah Engkau Tuhan.
setiap hidup kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perbuatanmu. Kami mau nyatakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyatakan, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Selama-lamanya kami meninggikan Engkau Tuhan. Kau hebat, Kau hebat. Ku nyanyi haleluya, haleluya.
praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Amen. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Allah kita sungguh besar, amin. Dia sungguh dahsyat dan luar biasa. Mari kita sorak-sorai untuk Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Dia sungguh ajaib, Dia sungguh perkasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil.
amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, yang besar. Segala sesuatu yang tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin, haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Oh, oh. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, amin. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya, kemurahannya besar, tiada terbilang. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, yes. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Amin. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Kita akan terbang bersama-sama dengan Tuhan, amin. Amin. Melewati segala tantangan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ku kan terbang bersamamu Tuhan. Dengan iman kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi setiap jalan kami Tuhan. Terang bagi jalan-jalan kami. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama ku kan terbang tinggi di hawa bersama
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, dahsyat dan ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
hanya keluar dari mulut kami, tapi biar pujian ini dari hati yang kami terdalam dari hati kami. Bahwa kerinduan kami mengiringi Yesus seumur hidup kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau sudah beri yang terbaik buat kami. Kau beri yang terbaik buat Engkau. Kau sudah berikan segalanya buat kami. Kau berikan segalanya hidup kami untuk Engkau. Dan sungguh kami percaya Engkau ada bersama kami di tempat ini. Tuhan, hamba rindu Engkau bukannya sekedar hadir, tapi lawat kami, jamah kami di tempat ini Tuhan. Biar keluar pulang dari tempat ini, iman kami dibangkitkan, hidup kami diubahkan. Kami berjumpa secara pribadi dengan Kau. Berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai bibir lidah hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu. Biar sungguh apapun yang dibicarakan, datangnya hanya dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara bisa hadir. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kehadiran Bapak Ibu gak akan sia-sia malam hari ini. Tuhan mau jamah kita, Tuhan mau lawat kita. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ishak Tulus. Bapak Pendeta Ishak Tulus ini pernah ke gereja kita juga saudara ya. Kalau nggak salah 7 tahun lalu. Cuman gedung gereja kita masih gedung lama saudara. Beliau sangat sibuk, gembala sidang dan juga pembicara pria sejati. Tapi kalau ke Makassar suka hubungin saya gitu ya. Kita bersyukur saudaraku ya, suatu kehormatan buat gereja kita bisa dilayani oleh hambanya. Terima kasih Om Ishak sudah hadir dan juga Tante. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Buka hati sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan mau bicara buat semua kita. Om Ishak terima kasih buat waktunya dan waktu dan tempat saya persilahkan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Salam. Selamat malam, selamat kita berjumpa dan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, juga semua jemaat yang terima saya untuk hadir di sini. Ya, saya kapan itu ngobrol sama Bapak Gembala dan akhirnya malam ini ke sini. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati. Amin. Ya, saya sama istri saya namanya Jeti Kaligis ya. Saya nikah 30 tahun, lalu kemudian istriku dipanggil Tuhan. Setelah itu 2 tahun lebih sedikit, saya nikah lagi. Second married itu jauh lebih sulit, nggak lebih mudah ya. Gitu. Kenapa? Karena saya bawa anak 2, istriku bawa anak 4, jadi langsung jadi 6. Ini aja udah persoalan gitu kalau nggak dikomunikasikan. Tapi begini Bapak Ibu ya, saya nikah 30 tahun itu istri saya pernah bersaksi dan dia ngomong begini. Seandainya hidup ini bisa dilahirkan kembali, diulang gitu. Saya akan tetap memilih menjadi istrinya Ishak Tulus. Terus saya nikah sama istriku ini sudah 4 tahun ya. Berarti saya lebih loh, 7 tahun lalu lebih kayaknya. Karena saya nikah sudah 4 tahun juga ya. Dan beberapa minggu lalu saya tanya dia, Mi kita sudah 4 tahun nikah. Sudah pernah bertengkar belum ya? Dan dia jawabnya belum. 4 tahun belum bertengkar itu bukan mujizat loh. Gak ada mujizat seperti itu ya. Itu betul-betul apa ya, taat firman gitu. Sebenarnya apapun kalau dijalankan sesuai firman pasti hasilnya bagus. Boleh katakan amin? Makanya yuk kita hidupnya harus sesuai dengan firman gitu ya. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab di dalam Matius pasal 19 ayat 6. Ayat itu berkata begini, Matius 19 ayat 6. Yuk kita baca bersama-sama, di depan sudah disiapkan dan kita baca dengan semangat.
Yang sudah siap diberkati, siap membaca bersama saya boleh katakan amin. 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya tidak akan membahas perceraian ya. Tapi ayat ini berkata begini ya. Demikian juga mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Lalu kemudian karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kata dipersatukan ini yang kita mau bahas. Saya tadi buka WA-an saya sama Bapak Gembala, rupanya pernah minta tema dan saya belum jawab rupanya ya. Saya tadi malah mau tanya temanya apa sih ini. Tapi saya ditaruh ini sudah lama untuk saya ke sini ya. Apa yang telah dipersatukan? Kata dipersatukan di situ Bapak Ibu itu artinya juga begini. Dipasangkan. Boleh katakan amin? Dipasangkannya itu seperti 2 ekor lembu yang dipakai kuk untuk membajak. Atau untuk membawa, kalau di Manado namanya gerobak. Kalau di Jawa namanya cikar. Kalau umum itu pedati, kira-kira begitu ya. Bisa membayangkan? Jadi pernikahan itu seperti sepasang lembu yang dipakaikan kuk ya, terus menjalani hidup berdua, kira-kira gitu. Makanya tema khotbah saya malam hari ini, berjalan berdua hingga akhir. Ini tema khotbah saya. Apa yang telah dipasangkan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia dan dipasangkannya itu seperti 2 ekor lembu pakai kuk. Jadi menikah itu sebenarnya justru masuk dalam perhambaan kuk tadi itu. Itu. Pak Gembala, saya boleh nggak turun? Terlalu jauh saya di sini ya. Saya pinginnya dekat di situ supaya lebih touch gitu ya. Boleh ya saya turun ya. Nah, saya mau sampaikan begini malam hari ini. Maaf ya, saya turun ya. Problem yang paling mendasar dalam perjalanan kita sebagai suami istri. Bayangkan kita buat bayangan begini ya. Kita bayangkan nikah itu seperti 2 ekor lembu yang dipasang kuk terus jalan bareng. Susah gak? Susah. Problem paling mendasar kalau berebut kekuasaan. Istri pengen ke kiri, suami pengen ke kanan. Wah. Ya, yang senyum itu mulai terasa ya kan. Susah loh menyatukan perjalanan. Kalau jalan sendiri gampang ya kan. Jalan rame-rame gampang. Tapi jalan berdua sepasang suami istri dan seumur hidup sulit. Ya. Saya dulu nikah itu punya istri kalau foto karakter itu orang merah. Visioner, cepat, terus keras. Nah saya nikah lagi tak pikir cari yang kalem gitu. Sama, gak beda ya kan. Bedanya kalau orang merah itu keras, tapi kalau orang kalem itu cenderung keras kepala. Maksudnya keras kepala gitu, nggak jawab tapi tetap melakukan yang dia mau. Ada nggak kira-kira wanita seperti itu? Bilang sebelahmu, ada di sini orangnya. Itu ya kan. Nggak gampang ya kan, jadi nggak gampang. Sekali waktu Bapak Ibu saya bawa mobil ya dari Dr. Cipto menuju Bundaran HI di Jakarta. Terus belok kiri itu Sudirman. Mau belok kiri itu almarhum istriku ngomong begini. Gak usah khawatir ya, saya sama istri saya biasa membicarakan almarhum istriku, almarhum suaminya dia. Tadi di sini aja baru bicara itu loh. Kenapa? Karena nikah kedua itu memang betul-betul dituntut dewasa. Boleh katakan amin? Nah saya mau belok kiri itu istriku ngomong begini, Pak, jangan ambil paling kiri, itu kayaknya malah perboden. Papa pilih agak tengah dikit. Saya pilih tengah, seperti yang dia ngomong. Tapi begitu belok, langsung ditangkap polisi saya. Nah saya senyum, ya istriku nunduk mungkin rasa gak enak. Ya. Terus polisi ambil SIM saya, ambil STNK diperiksa. Tiba-tiba polisi ini ngomong begini, Pak,
boleh lihat KTP-nya, kok tumben minta KTP. Tapi tak kasih aja, saya nggak tawar-menawar. Begitu lihat KTP saya, polisi ngomong begini, oh Bapak pendeta ya? Rupanya polisinya Kristen, orang Batak. Iya Pak polisi, aduh Pak pendeta, salah jalur. Saya nggak ngomong begini, istriku, enggak. Walaupun kan dia yang ngasih tahu ya kan. Loh banyak pria begitu, istrinya salah sedikit aja, waduh menjelaskannya betul-betul sampai jelas. Bilang sama pria sebelahmu, jangan pura-pura nggak dengar, kayaknya iya. Bahkan istri itu nggak salah aja, dicari-cari salahnya. Ya? Bilang sama pria sebelahmu, jangan pura-pura nggak dengar, ini penting. Saya begitu polisi ngomong, salah jalur Pak Pendeta. Saya ngomong begini, aduh minta maaf Pak Polisi, saya salah jalur. Ya, oke lain kali jangan diulang ya, kalau belok sini harus paling kiri. Iya Pak Polisi minta maaf, silahkan jalan. Saya nggak ditilang loh. Tapi di jalan saya ngomong, Mama, iya Pak. Gimana kalau di wanita bijak? Karena istriku itu trenernya wanita bijak juga. Tambah 1 sesi Mama. Sesi apa lagi? Sudah 10 sesi nggak apa-apa. Papa di pria itu totalnya 13 sesi. Untuk merubah pria. Terus sesi apa lagi? Nah Mama kan sudah punya sesi 1 kapal 2 kapten. Jadi istriku itu punya sesi 1 kapal 2 kapten. Itu ayatnya ada di Amsal ya. Coba sekarang gini, Bapak bisa membayangkan kalau kapalnya 1 kaptennya 2? Wow bisa muter-muter itu kapal loh ya. Ya saya lihat beberapa wanita di sini wajahmu kapten banget loh. Itu yang membuat rumahmu berantakan ya itu, ya kan? Tadi itu saya duduk di sini tuh saya lihat, saya puanteng betul-betul. Terus sekarang di sini, ya kan? Aduh. Kalau Bapak Gembala aman, maksudnya karena di gereja, karena yang ini nih adanya di rumah masing-masing. Istriku ngomong, saya siapa lagi? Tambah 1 sesi, 1 mobil 2 supir. Sejak itu dia nggak pernah protes. Pokoknya kalau saya bak mobil dia percaya bahwa saya tahu jalan. Dia percaya saya tahu rambu-rambu lalu lintas. Loh suami itu seringkali stres di jalan. Itu bukan karena macet aja loh, karena mulut istrinya juga. Awas, awas, rem, awas. Kere dikit, sampai ada suami, sudah kamu aja bak mobil. Tapi ada juga yang stres istrinya juga ada. Kenapa? Karena suaminya kalau bak mobil nggak pernah nginjek rem. Istri di sebelah kiri nggak ada remnya, bolak-balik ngerem. Yesus Tuhan, Yesus, darah Yesus. Apa itu? Kamu yang belum nikah, ini banyak nih saya lihat yang belum nikah. Dengerin baik-baik ya. Supaya nanti kalau kamu nikah sudah tahu bahwa nikah itu sebenarnya keputusan masuk penderitaan. Oh, betul. Saya ngajar di beberapa sekolah Alkitab. Saya tanya nih sama siswa-siswi saya. Menurut kalian apa sih nikah itu? Jawabannya macam-macam loh. Tapi ada 1 pria di Langon, Manado. Pak, ya. Nikah itu cari-cari masalah. Oh iya juga, ya kan? Tapi saya ngomong bukan gitu cara mengatakannya. Cara mengatakannya gini. Menikah itu masuk dalam 1 tempat, semua masalah ada. Dan kita harus tumbuh dengan masalah itu. Boleh katakan amin? Jangan memilih jadikan masalah itu Anda bermasalah. Jangan, kita bertumbuh dalam masalah itu. Nah makanya kamu yang masih muda, kalau pacaran jangan backstreet. Cerita sama orang tua. Supaya apa? Aman. Kenapa? Orang tuamu sudah punya pengalaman dan biasanya orang yang paling susah dinasehati, itu orang yang lagi jatuh cinta. Kenapa? Karena tiba-tiba ada saraf yang tidak normal.
Dan saraf yang tidak normal itu membuat kuping budek, mata picek. Gak denger dia. Dinasehati ya terus saja gitu ya kan. Tapi begitu nikah, saraf itu langsung normal. Masalahnya itu. Nah makanya kamu ya yang masih muda-muda, kalau jatuh cinta, cerita sama papa mama supaya aman. Terus kalau mamamu jadi cerewet, dengerin. Kenapa? Mamamu sudah punya pengalaman dikadali bolak-balik sebelum nikah dulu ya kan. Dengerin. Terus kalau papamu ikut cerewet juga, dengerin juga. Kenapa? Kadal tua dia itu. Jadi tolong diingat ya. Dan kalau boleh ditulis, menikah itu sebuah keputusan menjalani hidup berdua hingga akhir. Boleh katakan amin? Jadi dengerin yang sudah nikah ya. Pernikahanmu itu adalah sebuah keputusan berjalan berdua hingga akhir. Sekali waktu saya bikin seminar keluarga. Mungkin sekali waktu bikin juga ya seminar keluarga. Terus saya pisah nih, suami tak taruh ruang sendiri, istri saya taruh ruang sendiri. Terus saya masuk di ruang suami. Saya tanya begini, bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang menyesal menikah sama wanita yang sekarang sudah jadi istrimu? Boleh angkat tangan? Mumpung istrimu nggak ada di sini. Aku nanti nggak ngomong-ngomong. Kita berdoa ya. Ayo, boleh. Terus supaya nanti kita sembuh ya. Ternyata banyak loh yang angkat tangan ya kan. Saya tanya pria paling depan, Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Jawabnya simpel, dia cuma ngomong begini. Istri saya keras kepala, Pak. Wah, kalau nggak keras bukan kepala, Bapak. Saya bilang gitu. Saya ke tengah yang tadi angkat tangannya paling tinggi. Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Istri saya kayak radio rusak, Pak. Maksudnya on off-nya sudah dol, nggak bisa off lagi. Maksud Bapak, pagi bangun tidur melek matanya, jeplak juga mulutnya. Sepanjang hari Pak, begini. Normal itu, yang nggak normal itu kalau mulut istrimu begini nggak balik lagi. Nah itu lebih sulit ya. Saya ke belakang, yang tadi angkat tangannya juga tinggi. Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Istri saya biar wanita Pak, tidurnya itu ngoroknya kayak gempa bumi Pak. Bantal guling itu bisa gelundung gara-gara ngoroknya dia loh Pak. Masa sampai segitu? Betul Pak Ishak. Pak Ishak aja belum pernah tidur sama istriku. Lah ngapain? Aku tidur sama istrimu. Pagi bangun tidur Pak. Ngentut. Enggak bunyi Pak, tapi baunya Pak. Maksud saya itu keluar, sudah bangun. Keluar kentut di luar, ini enggak Pak. Dus gitu baru keluar. Aduh baunya ketinggalan Pak. Penuh kamar itu, saya bilang. Bagus berarti enggak perlu obat nyamuk. Dan saya enggak banyak ngomong, saya ambil istriku, tak bawa ke depan para pria itu, terus saya ngomong, bapak-bapak perhatikan ya, ini istriku. Di tengah jemaat yang saya layani, wanita yang lebih cantik dari istriku, banyak. Yang lebih pintar dari istriku, ada. Yang kalau pimpin pujian lebih bagus dari istriku, ada. Yang bisa khotbah lebih rapi dari istriku, ada. Tapi paling pas buat saya hanya istriku. Gitu cara memandangnya ya. Jadi istrimu, suamimu itu orang paling pas. Boleh katakan amin? Kalau di luar sana para pria perhatikan, kalau di luar sana ada wanita lebih langsing, lebih cantik, lebih ini, lebih itu. Percayalah dia nggak mau sama kamu. Maksudnya gini, nggak pas buat kamu. Kan Anda juga ngelihatnya dari jauh ya kan, dan nggak tiap hari. Coba kalau tiap hari Anda lihat, mirip istrimu. Nah, makanya jangan bandingkan istrimu dengan wanita manapun termasuk mamamu. Karena orang tidak ada bandingannya. Saya nikah lagi bukan untuk menggantikan istriku yang sudah mati. Nggak bisa digantikan karena dia hanya satu. New season, musim yang baru, hidup dengan orang yang baru. Itu dewasanya seperti itu. Saya doakan kamu semua supaya nanti matinya sampai tua, betul-betul tua, nggak nikah lagi. Ada yang nanya saya begini, Pak Ishak nanti di surga,
Sama yang mana? Yang sana apa yang ini? Saya jawab, aku sudah pesan sama Tuhan, kafling yang isinya 4 orang. Tapi nggak usah lah, maksudnya gini, di sana kan sudah nggak ada urusan nikah, ya kan? Nggak usah dipikirin lagi. Udah yang di bumi aja kita jalani dengan baik. Boleh katakan amin? Saya masuk di ruang wanita, saya tanya yang sama. Ibu-ibu, siapa yang menyesal menikah sama pria yang sekarang sudah jadi suamimu? Boleh angkat tangan. Lebih banyak lu ternyata. Saya tanya sama wanita paling depan, kenapa ibu menyesal? Pak Ishak, kalau bukan karena anak, sudah gak tahan saya Pak. Suamiku itu aneh. Dalam hatiku ya begini, ya kamu memang cocok sih buat pria aneh itu. Karena Tuhan itu kalau masang pasti pas, ya kan? Tanya dijawab salah, gak dijawab lebih salah Pak Ishak. Makanya kamu ya yang jatuh cinta, pacaran itu semua palsu, percayalah. Makanya kamu kalau pacaran jangan jadi orang palsu. Jadi apa adanya. Orang pacaran kan semua diumpetin, baik-baik semua. Batuk aja di depan pacar. Bersin juga supaya kelihatan sopan, gak pakai buka mulut. Gitu ya. Tapi sudah nikah, bersin di wajah istri seenaknya sendiri. Sampai gitu ya kan. Pacaran kentut gak pernah bunyi. Sudah nikah dengan sengaja dihadepin wajah istri. Pakai gaya ngeden, sak ngeden-ngeden ya gitu. Terus kemudian saya belum jawab ini ibu ya, saya baru angkat muka. Yang di belakang beberapa ibu-ibu angkat tangan dan nanya, Pak Ishak ya boleh nggak tuker tambah? Loh tuker tambah. Sudah pokoknya kalau sudah nikah jangan disesali. Kalau rusak dibetulin, bagian yang hilang dikembalikan. Boleh katakan amin? Nah yang saya mau bagi hari ini bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjalani pernikahan kita itu sampai akhir. Dan menjalaninya betul-betul benar dan bisa dirasakan ada pengaruhnya kayak tadi. Value kita itu, influence. Jadi yang berpengaruh bukan hanya hidupmu tapi pernikahanmu juga berpengaruh gitu. Boleh katakan amin? Iya, nah 3 prinsip untuk mampu berjalan berdua hingga akhir. Berapa prinsip? Ini prinsip, kalau prinsip berarti nggak boleh dilanggar. 1, suami istri harus satu visi, ini 1. Gitu. Pak, istrinya yang mana? Belum nikah. Nunggu apa? Nunggu Tuhan. Tuhan yang nunggu Bapak udah lama. Bro, dulu waktu nikah, apa visinya? Belum ada karena nggak langsung jawab, ya kan? Maksud saya setelah dengar firman ini semua menentukan visi. Ya, jangan hanya gerejamu punya visi, nikahmu juga harus punya visi. Boleh katakan amin? Aku nggak mau tanya Bapak Gembala, apa visimu nikah dulu? Be blessing, jadi berkat. Kayak gitu loh. Saya nikah pertama, visinya keluarga ilahi dan sekaligus jadi visi gereja. Kalau boleh memang gembala sama gereja itu sama visinya. Gitu. Gitu. Terus nikah yang sekarang sama istriku sama sebenarnya, cuman kalimatnya diperpanjang dikit. Ya. Membangun keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah. Nah, gitu. Kenapa? Karena yang ditaruh di pikiran saya sebelum nikah sama dia. Aku mulai evaluasi nikahku yang lama, terus saya lihat nikahnya dia juga. Saya pelajari dulu. Almarhum suaminya itu orang Ambon, kulitnya hitam. Almarhum istriku orang Kupang, kulitnya hitam juga. Jadi yang hitam-hitam sudah pulang ke surga, dan sekarang kami terusin dengan visinya adalah menghadirkan kerajaan Allah. Boleh katakan amin? Membangun keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah. Kenapa? Karena begini, kalau menikah tidak menghadirkan kerajaan Allah, maka setan enggak usah diundang, dia hadir, bangun juga kerajaan. Bayangkan kalau rumahmu setan ada di dalamnya dan membangun kerajaannya. Jangan heran kalau suami istri berantem, tetangga saya ada yang begitu. Kalau berantem suaminya lari terbirit-birit, ya, istrinya kejar sambil cincingnya, setan!
setan kamu ya, setan. Wah, saya ngomong sama istriku, waduh kasihan ini Encik tiap malam tidur sama setan ya. Tapi sekali waktu saya main ke rumahnya tak gendong bebinya, terus saya ngomong, tuyul. Loh Pak, kok anak saya tuyul? Nah kalau bapaknya setan, anaknya tuyul. Sejak itu dia nggak nyetan-nyetanin ya. Harus ada visi, boleh katakan amin? Ayo yang sudah nikah dan belum punya visi, harus malam ini menentukan visi. Bapak Gembala tolong ini dikontrol ya. Karena rumah tangga kalau nggak ada visi, nggak kuat. Harus ada visi. Itu. Terus kamu anak-anak muda, ya dengerin, kamu juga harus punya visi itu. Ya, kamu kalau dipacarin yang wanita-wanita, tanya sama priamu, visimu apa sih gitu. Karena pria itu kalau nggak punya visi, itu pasti krisis fatherless itu pria. Gitu ya. Tuhan sendiri menciptakan pernikahan itu juga punya visi. Apa sih visinya Tuhan? Kita lihat Maleakhi pasal 2 ayat 15. Ini visinya Tuhan menciptakan pernikahan ya. Ternyata rambutku sudah habis ya belakang ya. Kayak melon ternyata ya kan. Nah ini visinya ya, ayo saya bacakan begini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dikehendaki? Keturunan, nah itu visinya. Jadi visinya Tuhan menciptakan pernikahan itu supaya terjadi multiplikasi generasi ilahi. Ya. Gitu. Makanya Adam itu diciptakan segambar dengan Allah. Hawa diciptakan segambar dengan Allah. Nah gambar Allah ketemu gambar Allah. Lahirlah gambar-gambar Allah. Nah kalau gambar gendruwo ketemu sama gambar kuntilanak. Ya anaknya tuyul, wewe gombel. Sudah pernah lihat gendruwo? Kalau belum lihat orang sebelahmu ya. Maksudnya tanya sama dia, barangkali dia tahu ya. Nah makanya dalam pernikahan itu tempat pertama suami membangun dirinya sampai berkarakter Kristus. Istri juga membangun dirinya sampai berkarakter Kristus juga. Boleh katakan amin? Keluargalah tempat pemuritan. Supaya apa? Supaya semua serupa dengan Kristus. Nah salah satunya ini harus setia dengan pasangan sampai akhir. Boleh katakan amin. Saya tahun lalu keliling di beberapa kota ya, Kendari, Morowali, Palu. Di satu kota saya ketemu suami istri, anaknya satu besar, satu kecil. Terus saya tanya sama bapak itu, cucu ya Pak? Bukan Pak Ishak, anak ini. Loh, kok jauh banget bedanya antara yang pertama sama yang kedua itu. Tapi setelah makan siang, orang yang dampingi saya ngomong, Pak, tadi itu anak kecil itu hasil hubungan gelap bapak itu sama pembantunya. Tapi keren loh Pak, istrinya itu murah pengampunan. Salah satu yang harus ada dalam pernikahan ya pengampunan itu. Ya. Suami yang selingkuh itu diampuni, pembantunya diampuni, nggak dibuang, anaknya diambil. Keren itu, ya kan? Karena apa? Nggak ada alasan untuk cerai. Nikah itu memang harus diselesaikan sampai akhir. Boleh katakan amin? Tapi saya kagum ibu ini sabar banget. Kadang-kadang itu memang sabar sama goblok itu mirip. Cuman beda sumber aja, ya kan? Kalau sabar kan sumbernya kasih, ya kan? Kalau goblok sumbernya tolol, nah itu ya kan gitu. Tapi dalam rumah tangga harus ada pengampunan supaya apa? Supaya bisa menjalani sampai akhir. Boleh katakan amin? Itu sebabnya sekali lagi yang belum nikah, kamu harus berpikir lipat kali ganda dan tapi Bapak jangan terlalu lama-lama mikirnya ya. Pokoknya sudah ada kode langsung berangkat gitu. Kok pas duduk sini ya? Tuhan itu selalu kasih pendukung yang pas. Pokoknya visi, harus ada visi. Boleh katakan amin? Terus yang kedua, aku mau khotbah praktis saja yang penting nangkep ya. Yang kedua, membangun komunikasi. Nah ini penting ya kan? Penting.
Saya ini beberapa kali ketemu orang, sering banget. Orang ngomong begini, kenapa ya Pak ya? Kami ini kalau ngobrol suami istri, ujung-ujung ya pasti bertengkar. Mau ngomong apa aja, ujungnya bertengkar Pak. Saya bilang ya begitu memang, sering kali begitu. Tapi herannya itu kalau ngobrol sama istri orang, aman. Sampai 2 hari nggak masalah, besok ngobrol lagi nggak masalah juga. Apalagi pendeta ya, pendeta itu jagonya menjaga hati istri jemaat. Tapi istri sendiri sampai berdarah-darah nggak terasa. Saya kapan itu dipercaya melayani CLC, Church Leader Conference. Ya, jadi ini memang konferensi para pemimpin gereja di kampungnya Bapak Gembala. Brastagi. Terus saya ketemu anak mentor saya. Pi, kapan bisa ke tempat saya? Berapa jam dari sini? 3 jam, Papi. Aduh, tahun depan saya bilang begitu. Aduh, terlalu lama. Kenapa? Tempat saya itu butuh seminar keluarga. Di mana-mana butuh kalau seminar keluarga. Tapi ini masalahnya satu lagi, Papi. Kenapa? Papa minta kawin. Duh. Kenapa gak dikawinkan? Mamamu sudah mati, boleh. Umur berapa? 70, gak apa-apa. Abraham itu 100 tahun masih punya anak. Karena yang ngomong wanita saya jelasin, kamu harus tahu ya. Wanita itu punya masa yang namanya masa mati haid. Mati birahi. Pria gak punya itu. Pria itu mati beneran baru birahinya ikut mati, saya bilang gitu. Nikahkan daripada berdosa, ya kan? Dia jawab begini, tapi nanti Bi kalau dinikahkan itu takutnya nasib istrinya kayak almarhum mama. Loh, kenapa almarhum mama? Aduh, pokoknya asal papa berdiri di mimbar khotbah, mama di bawah langsung berdiri juga. Bohong. Mama langsung diangkat masuk kamar asal papa khotbah di mimbar. Mama berdiri juga. Bohong, angkat masuk kamar. Makanya saya mau kasih tahu, aslinya kita bukan di situ. Di belakang mimbar itu banyak orang munafik. Makanya aku nggak mau di situ. Ya di sini aja kita sesama munafik kita kumpul, kita ngobrol ya. Aslinya kita bukan di sini, rumah aslinya kita. Lah kalau di sini apalagi jadi aser terima tamu. Settingannya gigi 16 keluar semua. Apa kabar Pak Pendeta? Tapi di rumah panggil istri sendiri. Hei, begitu ya kan? Buat apa? Aslinya kita harus rumah kita. Boleh katakan amin? Bapak Ibu pernah gak lihat pendeta turun dari mimbar? Setelah itu disalam-salamin jemaat sambil ngomong, terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya bagus, saya diberkati. Pernah? Tapi wajah istri pendeta itu begini. Kenapa? Karena istrinya gak diberkati. Makanya mulai sekarang kalau ada pendeta khotbah, lihat wajah istrinya. Senyum nih, senyum. Kenapa? Kebenarannya ada di sini ya kan? Anda mau ngomong sehebat apapun, sini yang menilai. Makanya tak bawa terus istriku. Dan saya sudah memilih begini. Dari dulu sih, sejak istri pertama sampai ganti istri. Gak enak juga ngomongnya ya, tapi ya memang begitu. Saya tetap memilih begini, lebih baik aku tidak diidolakan siapapun. Tapi istri dan anak-anakku suka sama aku. Ini prinsip Pak. Lebih baik aku gak terkenal di mana-mana gak apa-apa. Yang penting kalau aku pulang, istri dan anak-anakku kenali aku secara benar. Boleh katakan amin? Itu hanya didapat lewat komunikasi. Ya, kenapa kalau kita ngobrol suami istri kok berantem? Kalau sama istri orang, suami orang kok betah banget? Karena kalau ngobrol sama istri orang kan tidak membicarakan tagihan listrik, tagihan air, tunggakan motor, anak sekolah, gak membicarakan itu ya kan. Makanya kita harus bangun komunikasi. Amin. Yakobus 1 ayat 19, ini dasar komunikasi. Yakobus 1 ayat 19, ini prinsip komunikasi.
Yakobus 1 ayat 19, ayat itu berkata begini, yuk, ayo multimedia, saya lupa tadi ngasih ayat-ayatnya ya. Yakobus 1 ayat 19, ayat itu, ada nggak ayatmu bro? Nah, ini ya, oh belum. Ya, itu berkata begini. Hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk. Jadi komunikasi itu Tuhan buat begini, perhatikan ya. Ini jangan dibalik, kalau dibalik jadi persoalan. Prinsip komunikasi itu begini, hendaklah setiap orang satu, cepat untuk mendengar, 2, lambat untuk berkata-kata, 3, lambat untuk. Nah kita sayangnya kita balik, kita itu komunikasinya justru marah terus, ngomong terus, dengernya belakangan. Itu pun kalau sadar dan herannya nggak pernah sadar. Nah prinsip komunikasi itu 1, prinsip mendengar, ini 1. Caramu mendengar harus dibetulin. Boleh katakan amin? Kalau mendengar suami, mendengar istri, jangan sambil pegang HP. Karena HP sudah jadi persoalan, ya kan? Mendengar itu harus betul-betul mendengar sampai mendengarkan. Jangan sambil nonton televisi, jangan sambil apapun. Pokoknya mendengar bukan sambilan. Boleh katakan amin? Amsal 4 ayat 20-21, ini mendengar yang benar. Amsal pasal 4 ayat 20 dan 21, mendengar yang benar itu adalah pakai telinga, pakai mata, pakai hati. Ya. Ini, hai anakku perhatikanlah perkataanku, arahkanlah apa? Telinga, pakai telinga kepada ucapanku. Ayat 21 berikut. Janganlah semuanya itu menjauh dari pakai mata, dipandang. Jangan matanya kemana-mana, pandang lawan bicaramu, pandang suamimu, pandang istrimu. Ya, terus kemudian dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi mendengar itu harus pakai kuping, pakai mata, pakai hati. Bahkan sampai begini, sampai ketika mendengarkan pasanganmu hanya pengen cerita dan gak penting. Pagi-pagi istriku, mau cerita boleh enggak? Aku tadi malam mimpi kayak nyakir saman, serem banget. Oke, tak taruh HP-ku, silahkan cerita. Hampir 15 menit loh dia cerita. Ada ayatnya dibaca. Ya. Terus kemudian setelah itu dia nanya, kira-kira arti mimpinya mami tadi apa ya Bi ya? Kayaknya sih nggak ada artinya Mi. Terus, oh gitu ya, udah tenang aja nggak ada artinya, nggak masalah. Oh ya makasih ya. Kadang-kadang Pak istri nggak butuh jawaban loh Pak. Butuh didengar aja. Nah kita ini kan kadang-kadang, saya dulu kalau istriku ngomong, kalau sekarang sama dia kan aku sudah sembuh. Dulu Pak kalau istriku ngomong belum selesai, langsung tak potong Pak. Udah nggak usah panjang-panjang, karena hampir semua pria itu gini, kalau istri ngomong itu belum selesai, sudah tahu ujungnya. Itu hampir semua pria. Kalau nggak percaya boleh tanya priamu sekarang. Begitu. Dan karena gitu, maka suami seringkali udah nggak usah panjang-panjang. Udah tahu maksudmu begini kan? Betul. Lah kalau begitu di caranya gini, 1 gini, 2 gini, 3 gini, 4 gini. Saya dulu gitu. Tapi setelah ngerti bahwa komunikasi itu dasarnya yang pertama mendengar, bukan ngomong. Sejak itu Pak, kalau istriku ngomong begitu dan belum selesai, walaupun aku sudah jelas, sudah paham, gak tak potong. Tak tunggu betul-betul sampai landing, sampai parkir. Begitu parkir saya tidak lagi menjelaskan 1 begini, 2 begini, 3 enggak. Malah tinggal ngomong begini. Oh gitu ya Maya. Pak, rupanya ada rahasia begini bro. Istri itu kalau ngomong memang panjang. Tapi kalau didengar sampai selesai, ujungnya dijawab sendiri. Nanti boleh dicoba yang ini ya. Pokoknya kalau istrimu buka mulut ngomong, sudah jangan dipotong. Biar sampai habis. Karena kalau Anda dengar, itu sama dengan menaikkan potensinya dia loh.
Boleh katakan amin? Dan memang kan ada perbedaan, suami itu makhluk to the point, istri itu makhluk ngobrol. Ini ya umumnya seperti itu, makanya telepon aja kan beda. Kalau pria itu telepon simpel banget. Halo Pak, ya sudah di mana? Baru mendarat Bapak. Oke, saya tunggu di depan pintu belok kanan sedikit dekat roti O ya. Oke, selesai. Kalau wanita nggak bisa begitu. Halo, halo juga. Apa kabar? Luar biasa. Yes, 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 yes. Ini siapa ya? Ayo tebak siapa? Wow. Itu bisa 15 menit itu. Makanya mendengar itu penting. Boleh katakan amin? Masa sih lupa? Aku lupa. 3 hari lalu ketemu di mana? Di mall. Mallnya di mana? Lantai 3. Sebelah mana? Di lantai 3 itu ada counter lipstick merek ini, aku di sebelah kanan. Pakai baju apa? Kuning. Bawah hitam, sepatu hitam juga. Rambut sebahu ngombak sedikit saya cat kuning juga. Oh ya baru inget nih suara kamu. Kamu Leni ya? Betul, 15 menit baru betul. Udah gitu masih dilanjut, anakmu gimana? Baik, sudah sekolah baru berangkat. Kelas berapa? 3. SMU, ambil jurusan apa? IPS. Loh, kenapa kok IPS kok enggak IPA? Muter antara IPS sama 15 menit juga. Total 30 menit dan endingnya ternyata cuman, kamu punya bawang bombay enggak? Cuman begitu. Aduh, itu buat pria enggak penting, tapi buat wanita penting. Makanya khusus pria, itu harus betul-betul kuat mendengar. Boleh katakan amin? Terus yang kedua adalah prinsip berbicara. Kolose pasal 4 ayat 6. Bicaramu harus dibetulin. Sudah. Untuk memperbaiki rumah tangga, hubungan suami istri, gak ada pilihan lain Bapak Ibu. Caramu bicara dibetulin. Intonasinya yang benar, gak usah pakai tegangan tinggi terus. Nah kita ini kalau ngomong sama suami istri, itu kan lama-lama tegangannya tinggi ya kan. Makin tinggi, gak usah. Saya sampai sekarang berusaha untuk tidak ngomong kasar sama istriku. Itu salah satu yang saya lakukan supaya dia gak luka juga. Karena apa? Wanita kalau luka gak bisa nolongin pria. Itu. Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap. Jadi memang mendengar terus kemudian berkata-kata itu menjawab. Kemampuan menjawab dengan sabar, dengan tetap sabar itu enggak gampang. Kalau pertama ditanyakan, kita masih jawab baik-baik. Kalau sudah 3 kali terus pertanyaannya sama. Dari tadi kamu tanya itu terus, gitu kan? Kadang-kadang enggak usah 3 kali. Pulang kerja aja, baru pulang Pak, sudah tahu tanya. Nah gitu ya kan. Nah, yang ketawa itu ngerti ya. Papa sudah makan, di jalan makan batu. Loh. Yang lucu ditanya ganti nanya, Papa sudah mandi? Kalau belum kenapa? Ada apa kamu tanya-tanya? Coba mulai sekarang caramu bicara betulin. Baru pulang Pak, iya Mama. Capek, lumayan. Sudah makan belum? Belum Mama. Karena baik-baik, istri baik-baik juga. Buka kulkas, yang ada cuman telur. Ceplokin telur 5. Lu makan telur sekaligus 5 kalau hatimu sukacita, enggak akan kolesterol. Biar 1, tapi kalau marah-marah terus, telur terus. Kemarin sudah telur, sekarang telur. Ini besok pasti telur lagi. Lama-lama netes itu telur. Sudah mandi Pak? Belum Mama. Oke, mandi bareng Mama, nanti Mama gosok punggungnya. Lu yang gemuk-gemuk itu enggak bisa gosok punggung. Mandi sama istri itu menyehatkan jantung. Kalau mandi sama istri orang, rusak jantung istri. Kalau perlu sekali-sekali suami istri itu masuk bathtub berdua. Waduh, kayak 2 ekor babi guling-guling. Apa-apa. Cepet nikah ya. Terus yang ketiga adalah prinsip kontrol emosi sendiri. Lambat untuk marah. Ingat loh, marah itu bahaya. Ya, Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27.
Jadi kita itu harus kontrol marah terhadap suami istri. Kalau sama orang gampang, tapi suami istri untuk kontrol marah itu enggak gampang, ya. Gitu. Ini ayatnya ini perhatikan. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam. Nah, ayat 27 ini kuncinya Anda ingat seumur hidup. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Anda tulis di bawah dengan huruf besar semua di bawahnya. Anda tulis begini, marah itu celahnya iblis masuk rumah tangga dan ambil alih kendali. Makanya kendalikan marah. Boleh katakan amin? Sekali waktu saya ada di Bengkulu, layani jambore. Istriku almarhum di rumah. Tapi besoknya kami harus terbang ke Denpasar melayani pertemuan pemimpin full gospel se-Indonesia Timur. Ya. Jadi saya telepon istriku, mah kayaknya gak sempat pulang. Kita ketemu aja di bandara ya, tolong bawakan jas ini, baju ini, dasi ini, tolong bawakan ini. Nah, istri saya itu pelupanya luar biasa. Terus tukang keliru. Ya. Jadi supaya gak keliru ya mah, supaya gak lupa saya tak WA. Tapi begitu mendarat di Bali, masuk hotel wajahnya beda. Pak minta maaf, kenapa? Ternyata yang mama bawa semua lain. Saya diam. Papa minta maaf, saya diam. Tuhan bicara di hati saya begini, ini istrimu sendiri minta maaf. Kamu sudah ngajari keluarga di mana-mana ini, saya tetap diam. Tiba-tiba ayat ini muncul, jangan sampai matahari terbenam. Dan itu sudah jam 8 malam. Jadi saya bilang, sudah dari tadi terbenam Tuhan. Ketiduran saya. Begitu ketiduran, tengah malam saya kebangun. Nyesel saya. Saya duduk di kaki Tuhan dan saya minta ampun, Tuhan ampuni. Aku hari ini sudah menghukum istriku. Saya dengar istriku tiba-tiba duduk di sampingku. Enggak tahan loh. Langsung tak peluk. Kepalanya tak taruh di dada saya dan saya angkat tangan satu. Bapa di sorga, istriku adalah orang terbaik. Dia tidak akan tergeser dengan apapun termasuk berapa kali dia akan berbuat salah. Aku akan tetap menjadikan dia wanita terbaik. Langsung dia selesai. Udah kalau marah gak usah panjang-panjang. Ini ada orang marah ngungkit-ngungkit masa lalu lah. Waduh kayak anak kecil ya. Bilang sebelahmu untung orangnya gak datang. Gak usah. Ngapain? Terus sekarang ada tiga prinsip ya. Terus ada 3 level komunikasi. 3 level. 1 level basa-basi. Maksudnya gak penting. Ngobrol, guyon, cair. Jadi jangan tegang terus. Kalau tegang terus itu bukan rumah tangga itu. Kantor kabupaten namanya. Itu. Ada guyonnya gitu loh rumah tangga bagus itu. 2 level penting. Membicarakan hal-hal penting. Jangan membicarakan hal penting pada saat genting. Pasti bermasalah. Makanya suami istri harus punya waktu meeting. Sebulan sekali boleh. 2 bulan sekali boleh. Lo penting itu. Membicarakan hal penting. Boleh katakan amin? Paling tidak suami istri meeting 3 bulan sekali. Ngomongin hal penting. Apa itu? Hal penting itu jadwal pelayanan. Itu penting. Bicarakan suami istri. Kalau Anda dapat jadwal dari gereja, bicarakan suami istri, doakan suami istri. Boleh katakan amin? Terus apa lagi? Urusan anak sekolah, ini hal penting. Keuangan keluarga, hal penting. Terus apa lagi? Ngunjungi orang tua, ini hal penting. Terus apa lagi? Ngunjungi mertua, ini hal penting. Terus apa lagi? Liburan bersama, ini juga hal penting. Suami, istri, keluarga itu butuh liburan. Ini beberapa wanita ini saya lihat wajahmu krisis piknik ini. Ya, nah pria kerja terus. Oh, Rahel ini juga krisis piknik ini ya kan. Suaminya jadwalnya padat ya kan. Harus ada piknik, boleh katakan amin? Nah yang level 3 itu paling sulit, level dari hati ke hati. Suami istri itu gak boleh nyimpen unek-unek. Sampaikan unek-unek dan gak boleh marah. Kalau berani nikah, harus berani dengar unek-unek.
Kalau enggak dewasa nanti. Boleh katakan amin? Oke, sekarang prinsip yang ketiga. Jadi untuk mampu berjalan berdua hingga akhir, prinsipnya yang pertama visi, yang kedua komunikasi, yang ketiga keberanian menyelesaikan konflik. Nah, ini enggak gampang ini. Ya, keberanian menyelesaikan. Dunia, ingat kata-kata saya, dunia mengajarkan sebuah kemunafikan. Supaya kita mampu menyembunyikan konflik. Supaya seolah-olah rumah tangga kita baik-baik saja. Ya. Tapi itu kan munafik namanya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita harus berani menyelesaikan konflik apapun resikonya. Menyelesaikan konflik itu berisiko, tidak menyelesaikan konflik itu bom waktu. Ya, ngumpul, meledak, cerai. Kita harus berani menyelesaikan konflik. Jangan ditunda-tunda loh, mumpung masih kecil selesaikan gitu. Jangan sampai numpuk. Boleh katakan amin? Nah, menyelesaikan konflik itu begini. 2 Timotius pasal 2 ayat 23. Ini menyelesaikan konflik ya. 2 Timotius 2 ayat 23, Paulus berkata begini kepada Timotius, pesan buat jemaat ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan, ya. Jadi kalau konflik, hindari soal-soal yang dicari-cari. Bodoh dan menimbulkan pertengkaran. Kalau perlu, kalau konflik itu pakai judul. Maksudnya jangan ngembet kemana-mana gitu loh ya kan. Kan ada orang kalau berantem gitu, ipar gak ikut-ikut diembet ya kan. Dibawa-bawa, terus mertua dibawa-bawa. Engkong sudah mati dibangkitkan. Ini mau cengbeng apa mau selesai, gak usah. Jadi gak usah ngembet kemana-mana, kalau perlu pakai judul. Jadi kalau terasa mau berantem, salah satu berdiri. Temanya apa ini? Nah gitu ya kan, supaya selamat gitu ya kan. Masalah anak. Contoh, sekali waktu saya mau melayani di Tonasa, di pabrik semen itu sama istriku. Nah karena istriku sesinya duluan, jadi dia berangkat. Ketika besok mau berangkat, saya itu ngomong begini, Mah tolong papa dilihatkan tiket dulu untuk nyusul mama. Nah begitu buka iPad-nya, tahu-tahu listriknya itu korslet, turun, cekrek gitu. Terus saya lihat ternyata dia sambil ngecas. Saya berdiri dan saya ngomong begini, Mah kalau kerja jangan sambil ngecas. Kayak gini saya ngomong, dia berdiri juga. Emang kenapa? Oh, gak enak ini ya kan? Konflik akhirnya, konflik. Dan dia marah, saya juga tak ladenin marah. Besok pagi yang janjinya minta diantar ke bandara, pagi itu enggak minta diantar lagi loh. Panggil taksi, berangkat sendiri, nyelonong. Di hati saya begini, mau khotbah apa? Belum selesai sudah pergi. Tapi Tuhan malah ngomong ke saya lebih keras lagi. Kamu juga sombong. Kenapa kamu enggak selesaikan sebelum istrimu berangkat? Tapi luar biasa loh, besok pagi istriku telepon. Pak minta maaf ya, mama kemarin gak tunduk, mama ngelawan, mama bicaranya keras, mama sombong, mama angkuh, mama minta maaf. Oke Ma, saya gak ngomong begini, syukur kalau sadar, enggak. Ya Ma, aku juga minta maaf ya, yuk saya doakan kamu mau melayani. Nah, doakan, besok saya nyusul. Begitu sampai Tonasa, masuk di kamar penginapan, dia ngomong begini, Papa, ya Ma, kemarin itu sebenarnya mama gak salah loh Pak. Udah selesai kok diungkit lagi ya kan. Bapak-bapak perlu tahu loh ya, hatinya wanita itu gak sama dengan hatinya wanita pria ya. Kalau pria itu ya salah minta maaf selesai. Kalau wanita itu hatinya itu lembutnya kayak spon. Ngeresepnya cepet, nyimpennya lama. Makanya wanita kalau bertengkar kan selalu yang kemarin itu. Yang kapan itu? Wah, yang 15 tahun lalu juga masih ingat. Terus saya juga ngomong, Papa juga gak salah loh, Ma. Gak salahnya Mama di mana?
Mama itu waktu itu lagi capek, papa minta diurusin tiket, mama belum bebenah pakaian, belum rapiin materi, ini bla bla bla. Sama papa juga berpikir kalau sampai iPadmu itu korslet terus meledak kena mukamu gosong, siapa yang rugi? Oh iya juga ya, dipeluk selesai. Jadi sudah, kalau marah, kalau konflik gak usah berkepanjangan, segera diselesaikan. Boleh katakan amin? Kalau ini Anda lakukan, Anda akan menjalani hidup Anda sampai akhir dan dengan baik-baik. Boleh katakan amin? Tundukkan kepala. Musik, kita nyanyi bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tundukkan kepala, tutup mata, renungkan firman yang sudah kita dengar. Kita mau datang kepada Dia. Yuk. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Terima kasih. Tutup mata supaya hatimu bisa melihat Tuhan yang ada di sini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih. Kita tundukkan kepala dan rendahkan hati. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan ajaib, ajaib Kau. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah
suami istri boleh gandengan tangan. Yang datang sendiri tapi masih punya pasangan, Anda letakkan dua tanganmu di dadamu dan taruh pasanganmu dalam dadamu, dalam hatimu. Anak-anak muda, taruh dua tanganmu di dadamu dan taruh firman di situ. Jangan pernah membuka celah buat hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman. Karena menikah itu jalan bersama seumur hidup. Haleluya. Siapa di antara Bapak Ibu yang sekarang ini masalah keluarga, hubunganmu suami istri? Gak usah malu, kita akan berdoa bersama-sama. Kalau itu Anda, tanganmu yang satu boleh diangkat, saya doakan dari sini. Yang punya masalah hubungan suami istri boleh angkat tangan. Tidak ada yang buka mata, semua tutup mata. Bapak, aku berdoa buat anakmu yang mengangkat tangan. Dia butuh Tuhan. Ulurkan tanganmu, taruhkan hatimu di hatinya, supaya dia mampu mencintai pasangannya seperti engkau mencintai. Tuhan tolong, biarlah setiap suami istri hari ini, setiap keluarga, kalau ada bagian-bagian yang rusak, Tuhan betulkan. Kalau ada bagian-bagian yang sudah hilang, Tuhan kembalikan. Biarlah mereka sebagai suami istri sepakat berjalan berdua hingga akhir. Bapak Ibu, di kantor itu ada teman kerja, di gereja ada teman pelayanan. Tapi istrimu itu adalah teman pewaris kasih karunia. Anda boleh sekali waktu tidak sepakat dengan siapapun, tapi suami istri jangan coba-coba tidak sepakat. Dan Alkitab mencatat kalau kamu sendiri bisa mengejar 1000, tapi kalau kamu berdua sepakat suami istri, bukan 2000 tapi 10.000. Jadi kekuatannya kesepakatan itu bisa menjadi 10 kali lipat. Itu sebabnya Bapa, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu yang sudah berumah tangga. Tuhan tolong, biarlah mereka biasa sepakat suami istri. Mereka melangkah bersama-sama, menghadapi hidup bersama-sama, dan mereka menikmati berkat-berkat juga bersama-sama sampai akhir hidupnya. Bahkan pernikahan mereka nanti menjadi warisan bagi anak cucunya, bisa diteladani dan nama Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan setan yang seringkali mencuri damai sejahtera, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus sepenuhnya menuntun setiap keluarga anak-anakmu di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan sudah diberkati. Haleluya, mari katakan amin. Tepuk tangan, silahkan duduk. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Ishak Tulus yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua malam hari ini. Kita yakin percaya semuanya kita diberkati oleh Tuhan, amin. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita yang hidup. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, buat firman-Mu yang ada kami terima saat ini Tuhan, yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah itu kami berpegang Tuhan untuk menjalani kehidupan kami dalam rumah tangga, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, sehingga hikmat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan beliau Tuhan. Dan sebentar kami memberikan taburan yang kami yang terbaik Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami tabur saat ini Tuhan, biarlah tetap berkenan di hadapan Tuhan, dan kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia
miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Terima kasih buat setiap taburan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada penyampaian dari Bapak Gembala? Tidak ada. Saudara, kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah KKR kita malam hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Sungguh kami yakin percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak akan pernah kembali sia-sia. Menjadi pegangan kehidupan kami. Mulai malam hari ini biar keluarga kami berjalan sesuai dengan visi Tuhan. Kami punya komunikasi yang baik dan kami bisa membereskan konflik dengan segera. Sehingga keluarga kami jadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Ishak Tulus yang sudah jadi saluran berkat buat kami. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi Tuhan dimanapun berada. Penyertaan Tuhan ada buat hidupnya. Dan juga istri
anak, menantu, cucu, jemaat yang digembalakan, Tuhan yang memberkati. Besok akan kembali ke Jakarta, tibakan di Jakarta dengan baik dan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Pesawat yang dinaiki tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan semua kami yang hadir di tempat ini, kami diberkati Tuhan. Kami tiba di rumah dengan baik dan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu, Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan, hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya, amin. Puji syukur. Kami naikkan kepadamu, ya Tuhanku, padamu kasih-Mu kekal, hidup kami dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.